Oke, jadi kalau saya gambar Y sama dengan X itu, Y sama dengan X, saya gambar lagi Y sama dengan 3X, Y sama dengan 3X, 3X, akan jadi seperti itu. Dan seterusnya, kalau saya terusin Y sama dengan 4X, Y sama dengan 4X, kemudian Y sama dengan 5X itu akan terus seperti itu, berubah-ubah ya. Nah, di sini apa yang berubah? Yang berubah itu adalah kemiringan garisnya ya. Kemiringan garisnya. Ini kan semakin, kalau yang sebelah kanan semakin ke atas, yang sebelah kiri ini semakin ke bawah itu ya. Nah, setiap garis-garis ini dia memiliki karakteristik masing-masing, yaitu kemiringan tertentu ya. Jadi mereka punya yang namanya derajat kemiringan. Jadi setiap garis misalkan Y sama dengan 3X itu kayak begini. Kalau Y sama dengan X saja itu seperti ini. Kalau Y sama dengan 5X seperti ini. Jadi setiap garis itu punya kemiringan masing-masing. Nah, kemiringan itu atau derajat kemiringan itu ya dinamakan gradien. Ya, disebut dengan gradien. Jadi gradien itu adalah derajat kemiringan sebuah garis. Ya. Jadi gradien itu adalah derajat kemiringan sebuah garis. Di mana gradien itu adalah kita dapat nilainya itu dari delta Y per delta X. Jadi ada 3 nanti ya, mendapatkan gradien melalui 2 titik, ya 2 titik yang diberikan, kemudian persamaan Y sama dengan MX plus C, dan terakhir itu adalah ini. Itu di hari ini nanti untuk tugasnya sampai sini aja. Tapi nanti yang akan saya jelaskan di hari ini nih, hampir semuanya nanti ya. Mencari gradien dengan cara persamaan. Nah, kita lanjut lagi ke apa itu gradien. Ya. Nah, di sini saya sudah punya gambar grafik ya. Itu saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu biar kita akan tahu apa maksud dari gambar-gambar tersebut. Dan ini semua akan menjelaskan apa itu gradien dan bagaimana kita mencarinya. Oke, jadi misalkan kita perhatikan ada titik AB di sini ya. Ada titik AB. Ada titik A dan titik B di sini. Ya. Kemudian kita lihat perubahannya ya, perubahan yang vertikal dan perubahan yang horizontal ini. Ya, perubahan yang vertikal dan perubahan yang horizontal, secara horizontal dan secara vertikal. Nah, secara vertikal ini yang kita sebut dengan delta Y ya. Vertikal ini yang kita sebut dengan delta Y. Apa itu delta Y? Delta itu maksudnya perubahan ya. Kalau di fisika delta T perubahan suhu. Nah, kalau di sini delta Y berarti perubahan suhu Y-nya ya, perubahannya. Nah, yang secara mendatar ini kita sebut sebagai delta X. Perubahan X ya. Perubahan X. Nah, ini perubahannya berapa nih? Perubahannya itu adalah 2 ya. Perubahan Y-nya itu adalah 2. Dari A ke B ini perubahan Y-nya itu adalah 2. Kita lihat dari arahnya ya, dari A ke B itu ke atas. Ya, pindahnya ke atas berarti dia positif 2. Ya, dia positif 2 dan kemudian yang X-nya, delta X-nya ini, delta X-nya dia berubahnya cuma satu kotak ini aja ya. Maka kita tulis di sini 1. Oke, itu dari titik A ke titik B. Sekarang kita lihat lagi dari titik, misalkan dari titik A ke titik C. Ya, masih dalam satu garis titik A ke titik C. Dari titik A ke titik C, oke, warna yang hijau mungkin biru.
Dari titik A ke titik C, dia itu ke kanan, ya, dia itu ke kanan dan ke atas, itu, ya, ke kanan dan ke atas. Nah, kita lihat delta Y-nya, berapa sih perubahan secara vertikalnya, ya, perubahan secara vertikalnya ini sering begini ya, sering putus-putus. Nah, di sini delta Y-nya itu sama dengan, ini delta Y-nya ya, si speedo, stabilo. Ini delta Y-nya berapa nih? 1, itu kamera. 1, 2, 3, 4. Ternyata delta Y-nya itu adalah, atau perubahan Y-nya itu adalah 4. Jadi di sini 4 per berapa? 4 per, dari kiri ke kanannya itu adalah 2. 4 per 2. Terakhir kita lihat dari A ke D. Dari A ke D. Ya, dari A ke D. Dari A ke D berarti dia ke kanan banyak kan. Dia ke kanan, kemudian ke atas. Kanannya 3, ke kanannya 3, kemudian ke atasnya itu adalah 6. Ya, sehingga di sini kita tulis 6 per 3. Nah, hasil dari delta Y per delta X antara titik A ke B, dari A ke C, dan A ke D, itu kalau kita buat perbandingannya, ya, kalau kita buat perbandingannya, itu hasilnya sama semua. Ini sama dengan 2, ini sama dengan 2, ini juga sama dengan 2. Itu yang disebut dengan derajat kemiringan garis. Ya. Jadi ini sama dengan 2X. Y sama dengan 2X. Nah, tapi kalau kita gambar di Cartesius, 2X kan gambarnya begini. Kalau Y sama dengan 2X. Ya. Sehingga ini beda sama gambar yang ada di sini nih. Bedanya di mana? Bedanya itu, kalau gambar yang ini, dia ngelewatin titik di sini, +1. Ya, titik di sini nih. Titik di sini. Ya. Sedangkan kalau yang sebelah kiri, gambarnya itu melewati titik 0. Sehingga harusnya bukan Y sama dengan 2X, tapi yang betul adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, ini gambar yang tepat. Ya. Jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Jadi supaya titiknya itu nggak ngelewatin 0, tapi ngelewatin 1 ini. Sehingga persamaannya itu nanti menjadi Y sama dengan 2X plus 1 ini ya. Sama dengan 2X plus 1. Jadi sebelum itu, ini angka-angka 2, kemudian 4, kemudian 6 ini dari mana? 2 ini dari mana? 4 ini dari mana? Dan 6 ini dari mana? Nah, ini sebenarnya adalah kita lihat cara ngitungnya ya, selain kita lihat dari perubahan tadi, selain kita lihat dari perubahan X dan Y-nya di gambar ini, ya. Ini udah saya benerin kok, udah lagi.
Nah, selain ini, ya selain kita lihat dari sini, sebenarnya kita bisa lihat dari koordinatnya. Ya, kita lihat dari koordinatnya. Oke, kita lihat titik AB. Dia titik AB, koordinatnya itu adalah A itu 0,1 dan B itu 1,3. Ya, A itu 0,1 dan B itu 1,3. Nah, tadi kan katanya gradien itu delta Y per delta X. Apa maksudnya delta Y per delta X? Jadi dua ini adalah didapat dari 3 dikurangi 1 atau koordinatnya ini dikurangi Y2 min Y1 tadi ya. Y2 min Y1. Ya, 3 dikurangi 1. Kemudian yang 1 ini tadi ya. Tadi kan di atas juga 2/1 kan ya, 2/1. Nah, 1 yang bawah ini itu didapat dari 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Itu untuk yang titik AB. Kemudian yang titik yang AC, tadi kan 4/2 ya, AC. AC itu ini 4/2. Ya, AC itu 4/2. Nah, AC ini 4/2. 4/2. Dari mana 4-nya? Kalau kita lihat dari koordinatnya, 4 itu adalah ternyata 5 dikurangi 1. Ya. Ini 4 nih, 5 kurangi 1. Kemudian 2-nya itu dari mana? Dari 2 dikurangi 0. 2 dikurangi 0 sama dengan tadi titik AC. Ya, 4/2. Begitu juga dengan titik AD. Ya. Titik AD juga begitu. 7 dikurangi 1. Ya, ini 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian 3 dikurangi 0. Yang bawah ya penyebutnya. Seperti itu. Nah, ini semuanya hasilnya sama dengan 2. Yang tadi kita sebut dengan gradien. Nah, jadi gradien itu juga merupakan sebuah pola ya. Pola di mana ketika X-nya berubah, maka Y-nya juga berubah. Ya. Ketika X-nya plus 1 di sini, ini plus yang tadi ya, persamaan yang tadi ya. Kalau X-nya 0 kemudian berubah jadi 1, Y-nya juga dari 1 berubah jadi 3. Jadi ininya plus 1, ini plus 2. Plus 1, ini plus 2, ini plus 1, ini plus 2. Ya, delta Y per delta X tadi. Ini delta Y yang bawah, yang atas adalah delta X. Nah, nanti gradien itu ya ada 2 macam. Ada yang dia dari kiri ke kanan dia naik, dan ada yang dari kiri ke kanan dia gradiennya turun. Ya, jadi ada gradien yang naik dan ada gradien yang turun. Kalau dia gradiennya naik, dia M-nya atau gradiennya itu adalah positif. Ini kan positif 2 ya. Kalau gradiennya dia positif 2, maka dia gradiennya naik. Ini naik ya, artinya dari kiri ke atas dia semakin besar Y-nya. Ya, Y-nya semakin ke atas. Nah, kalau gradiennya turun, semakin ke kanan, semakin X-nya besar, Y-nya semakin kecil. Seperti ini. Jadi semakin ke kanan, dia Y-nya semakin turun ke bawah. Grafiknya turun. Nah, ini yang disebut dengan gradien negatif. Contohnya gini ya, ini kan Y sama dengan 2X plus 1 nih tadi. Ini Y sama dengan 2X plus 1. Dimana kalau misalkan kita gambar lagi Y sama dengan min 2X plus 1. Beda ya. Oke. Jadi yang ini bisa diganti gambar nggak ya? Ganti gambar jadi warna halus hijau. Ini garisnya hijau. Ini yang warna hijau, ini yang gradiennya negatif, yang min 2X ini ya.
Min 2x ini. Yang hijau. Nah, yang hitam itu adalah yang 2x, positif. Ya. Jadi kalau positif dia naik ke atas, kalau yang negatif dia turun ke bawah. Sampai sini dulu jelas tentang gradien? Jelas. Jelas ya? Nah, jadi ini tadi yang saya bilang, jadi ada tiga cara untuk mencari gradien. Yang pertama adalah tadi cara yang pertama saya jelaskan, yaitu melalui dua titik, yaitu kita cari delta Y dan delta X ya. Tinggal kita kurangin aja, Y dikurangi Y per X dikurangi X. Biasanya nanti dikasih indeks ya. Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan ada gradien nanti dikasih persamaannya aja. Ya, dikasih persamaannya aja atau dikasih gambarnya. Kalau persamaannya dia itu Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu nanti bagaimana? Ya. Kemudian nanti gimana lagi kalau mencari gradiennya persamaannya AX plus BY plus C. Oke. Nah, hari ini akan kita bahas semuanya, tapi untuk tugasnya nanti hanya yang ini aja ya. Hanya yang ini aja. Oke. Untuk tugasnya nanti halaman 126 kalau nggak salah ya. 126 halaman 126 tugasnya. Oke, saya balik lagi. Jadi ada tiga cara menentukan gradien garis melalui dua titik, dan gradien garis persamaan Y MX plus C, Y sama dengan MX plus C, dan gradien garis persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, gradien garis melalui dua titik. Misalnya terdapat dua titik A, B, terletak pada satu garis dengan koordinatnya misalkan A itu adalah X1, Y1, dan B itu adalah X2, Y2. Misalkan ya, gradien garis yang melewati A dan B merupakan perbandingan dari perubahan sumbu Y dengan sumbu X. Artinya Y per X ya. Perbandingan antara perubahan sumbu Y dengan sumbu X pada kedua titik tersebut. Maka ini rumusnya. M sama dengan delta Y per delta X. Atau M itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau bisa aja sebenarnya Y1 min Y2 per X1 min X2. Ini bisa aja ya. Jadi ini nggak selalu A itu harus X1 Y1 atau B itu harus X2 Y2. Bisa aja nanti A itu adalah X2 Y2 gitu ya. Atau B itu adalah X1 Y1. Tergantung nanti ya kamu menentukannya seperti apa. Atau mudahnya nanti seperti itu. Intinya sama aja nanti hasilnya ya. Mau ini dikurangin ini atau Y1 dulu dikurangi Y2, yang penting konsisten. Kalau di sini Y2 dulu, berarti nanti yang bawahnya itu adalah X2 dulu. Kalau yang atasnya itu adalah Y1 dikurangi Y2, berarti yang bawah jadinya X1 dikurangi X2. Ini hasilnya akan tetap ya sama. Nilainya sama. Oke. Itu yang pertama. Contoh. Tentukan gradien garis yang menghubungkan titik A 3,6, min 3,6 dan B 5, min 4. Ya. 5, min 4. Ini coba saya hapus dulu ya, biar kita lihat gimana cara ngitungnya. Oke, di sini kita punya titik A sama dengan min 3/6. Jadi kalau tadi kita pakai soal, misalkan A itu adalah X1, Y1, ya, dan B itu adalah X2, Y2, tuh, maka X1-nya ini sama dengan minus 3. Kemudian X2-nya itu sama dengan 5 ya. Y1 sama dengan 6, kemudian Y2-nya itu sama dengan minus 4. Nah, kalau ditanya gradien, berarti kita tinggal input ini semua, X1, Y1, dan X2, Y2 ke dalam persamaan yang tadi. Ya, kita tulis dulu rumusnya. Rumusnya itu adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 apa nih, nggak mau dihapus nih. X2 min X1 gitu ya. Berapa Y2-nya? Y2-nya tadi ini min 4.
Berarti min 4 dikurang Y1-nya berapa? 6. Dikurangi 6 per X2-nya itu adalah 5 kurangi minus 3. Ini hasilnya sama dengan min 4, min 6 sama dengan min 10 per 8 per 8. Ini sampai sini aja sebenarnya sudah benar ya. Sampai dapat min 10 per 8. Tapi selama masih bisa disederhanakan, lebih baik disederhanakan. Ini menjadi 5 per 4. Sama-sama bagi 2, atas dan bawah. Kemudian kalau masih bisa disederhanakan lagi, jadi pecahan campuran ini menjadi min 1 per 4. Misalnya seperti itu. Jadi kalau ini nggak ada di jawaban PG, berarti jawabannya ini. Kalau ini nggak ada juga di PG, berarti jawabannya ini. Itu ya. Yang sini jelas, contoh yang pertama. Ini contoh ini nanti yang akan kalian kerjakan di ini ya, di tugas ya. Caranya seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham atau kurang jelas? Cukup jelas. Jelas ya. Kita lanjut. Tentukan gradien yang menghubungkan. Jelas Pak, jelas. Tadi ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah soal di mana jadi soal itu kan bisa divariasiin ya. Jadi jangan selalu contohnya itu ditanya gradien, kalian minta di soal dengan contoh yang sama seperti di gradien yang dicontohkan. Bisa aja nanti variasinya itu banyak ya, karena dalam matematika itu bisa aja nanti yang diketahui X-nya, ditanya Y-nya, diketahui gradiennya gitu ya. Jadi variasinya ada banyak, karena ada banyak variabel yang bisa kita hitung. Nah, di sini, ini gradiennya malah dikasih tahu. Ya. Di contoh soal yang ini gradiennya dikasih tahu. Ya. Di contoh yang kedua ini gradiennya dikasih tahu. Yang nggak dikasih tahu atau yang masih menjadi misteri atau masih menjadi pertanyaan itu adalah si 2N ini. 2N ini apa? Unsur apa nih 2N? Nah, 2N ini adalah si Y-nya. Ya kan? 2N ini adalah Y-nya. Y-nya yang kita belum punya. Ya. N-nya ini kita belum punya. Nah, N itu nanti masuk ke unsur koordinat ya, atau ordinatnya. Oke, kita hapus dulu biar kita bisa lihat ini gimana cara ngerjainnya. Oke, jadi ini rumusnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya. X2 min X1. Nah, ini bebas nih ya, kalian mau pakai X1, Y1-nya yang mana? Mau yang A itu jadi X1, mau yang B itu jadi X1, itu juga boleh. Ini bebas saja. Cuman biasanya kalau misalkan di sini bilangnya AB, berarti A itu adalah yang pertama. Ini menjadi X1, Y1 gitu ya. Ini menjadi X2, yang ini Y2. Gitu ya. Jadi X1-nya itu sama dengan minus 7. Ya, Y1-nya sama dengan 2N. X2-nya itu sama dengan minus 3. Dan 2-nya itu sama dengan N. Oke. Baru kita input ke sini. Ya. Nah, ini kalau saya balik, nggak masalah ya. Saya tulisnya Y2 min Y1 dulu baru sama dengan F. Kenapa? Karena ini sudah diketahui. Sama dengan 2. Pokoknya sama dengan 2, hasilnya 2. Gradiennya 2. Ya. Sama dengan. Nah, yang sebelah kiri ini kita tulis Y2 min Y1. Y2-nya berapa? Y2-nya itu, ternyata Y2-nya itu sama dengan N. N dikurangi berapa? Y2 min Y1, N dikurangi 2N. Itu ya. Dibagi tadi N min 2N, kan Y2 min Y1, berarti sekarang X2. X2 berapa yang di bawahnya nih? X2 sama dengan min 3 di min 7. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung. Slide. Oke, jadi yang tadi baris terakhir itu adalah N minus 2N per min 3 min 7 itu sama dengan 2. Ini M ya.
Tadi kan M sama dengan N dikurangi 2N berapa hasilnya? Hasilnya adalah minus N. Ya, 1 dikurangi minus 1. Ini kan ibaratnya 1. 1 dikurangi minus 1. 1 dikurangi minus 2 sama dengan minus 1N. Nah, ini min N. Yang bawah, min 3 ditambah 7. Min 3 ditambah 7. Jadi yang ini jadinya 4. Min N per 4 itu sama dengan 2. Min N per 4 sama dengan 2. Berapa N-nya? Kita tinggal kalikan dengan kita kan kalau kita mau ngilangin minus sama 4 ya. Berarti kalikan dengan minus 4. Ya, kalikan dengan minus 4. Ini menjadi positif N, berarti N sama dengan minus 8. Seperti itu. Nah, jadi kan yang ditanya cuma N-nya aja ya, sampai sini selesai. Nah, kalau pertanyaannya ditanya koordinat A dan B-nya, berarti ya kita balikin N-nya, N sama dengan minus 8 itu kita input ke masing-masing koordinat ya. N-nya sama dengan ini, N-nya sama dengan min 8, kemudian yang B itu adalah N-nya sama dengan min 8. Oke, sampai sini jelas? Ini jawabannya sampai sini aja ya, karena ditanya N doang. N sama dengan minus 8. Jelas, Pak. Nah, untuk yang ini, untuk tugasnya, itu tugas kedua nanti halaman 126 nomor 1 sampai 7. Tapi saya akan coba menyelesaikan dulu penjelasan di sini ya. Kita sampai jam berapa sih? Jam 11.20 ya? Kita sampai jam 11.20 kalau saya nggak salah. Jadi aduh tadi di situ. Download. Ada ya? Jadwal. Mens. Oh ini. Sampai jam 11.25. Ya, masih ada waktu ya. Saya mau selesaikan dulu penjelasannya. Kenapa? Karena di kelas lain sudah sampai sana ya. Walaupun memang tugasnya belum sampai selesai. Tugasnya baru sampai halaman 126 aja. Nah, bagian selanjutnya itu adalah ini sebenarnya gampang ya, jadi kita tinggal lihat aja. Y sama dengan MX plus C. Kalau persamaannya udah seperti ini, maka gradiennya itu langsung kita tentukan hurufnya si M ini. Ya, ini depannya X ini siapa? Ya. Jadi pada persamaan garis Y sama dengan MX plus C, gradien garis itu ditentukan oleh besarnya koefisien X. Ya, koefisien X itu kan artinya bilangan yang ada di sini X ya. Contohnya adalah Y sama dengan 3X plus 5 gitu ya. Nah, ini koefisien X-nya 3. Ya. Kita sebut koefisiennya itu adalah M. Sebut koefisiennya itu adalah M. Seperti ini nih, pilih command lebih jelas. Oke, saya ulangi. Jadi M ini adalah koefisien X. Ya, koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan X. Contohnya misalkan 3X, maka ini koefisiennya sama dengan 3. Berarti gradien garis tersebut itu adalah 3. Atau kita sebut M-nya sama dengan 3.
M itu gradien ya, M itu gradien. Istilah untuk bahasanya bahasa Perancis, itu saya susah nyebutnya. M itu diambil dari istilah di bahasa matematika, dan nanti kalian bisa cari ya, kenapa M, kenapa nggak huruf yang lain. Bahasa Perancis yang artinya nanjat, nah itu singkatannya M, huruf depannya M, jadi diambilnya M. Oke, lagi. Assertion, ignore. Contoh lain, misalkan Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan MX plus C, ini hilang dulu. Kenapa? Ya. Ya, hilang lagi. Enggak. Ini gara-gara gerak ya. Contohnya ya, Y sama dengan min 6X min 8. Y sama dengan min 6X min 8. Maka M-nya itu langsung sama dengan min 6. Nah, ini kalau kita mengerjakan yang seperti ini syaratnya satu. Syaratnya bentuknya harus seperti ini. Y sama dengan. Ya, Y sama dengan berapa? Abaikan C-nya. C-nya nggak kita hitung. Yang kita lihat cuma angka 1X-nya aja. Y sama dengan 3X, tadi Y sama dengan 3X plus berapapun. Ya, mau plus 5, mau plus 9. Nah, ini yang kita lihat adalah 3X saja. Jadi konstanta itu tidak mempengaruhi kemiringan garis. Jadi konstanta seperti yang tadi sudah saya perlihatkan, konstanta itu cuma menggeser ke atas atau enggak menggeser ke bawah. Nanti coba kita lihat lagi. Oke, ini contoh yang minus 6. Gampang-gampang susah ya, silakan nanti dicoba lagi. Nah, yang ketiga itu adalah gradien garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi perlu diketahui bahwa konstanta C itu tidak mempengaruhi besarnya gradien satu garis, jadi C ini bisa kita abaikan aja. Ya, yang penting bentuknya aja tulisannya seperti ini. Nah, yang kita hitung itu adalah gradiennya, itu hanya M itu sama dengan min A per B. Penjelasannya adalah di sini. Kenapa M-nya itu sama dengan min A per B? Ya. Jadi, sebenarnya awalnya itu adalah Y itu sama dengan MX plus C kan. Dan kita akan ambil M-nya ini sebagai gradien. Ya, kita ambil M-nya ini sebagai gradien. Jadi dari bentuk Y sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, kita akan rubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Itu. Kita mau rubah. Nah, gimana cara ngerubahnya? Berarti kita pindah si AX dan C-nya ini pindah ke sebelah kiri, pindah ruas ke sebelah kiri, itu menjadi min AX min C. Ya, min AX min C ini awalnya tadi nggak ada, jadi seperti ini. Nah, jadi BY sama dengan min AX min C. Nah, kemudian kita nggak butuh lagi si B ini. Kita akan eliminasi si B-nya dengan cara membagi dengan B. Ya, kalau sebelah kiri dibagi dengan B, berarti sebelah kanan juga semuanya dibagi dengan B. Sehingga kita bisa lihat di sebelah sini nih, sebelah kiri itu udah Y sama dengan berapa? Y sama dengan min A per B X ya, atau min AX per B min C per B. Ini kita abaikan, nggak kita pakai. Yang kita pakai adalah min A per B ini sebagai koefisien dari X. Sehingga M itu sama dengan min A per B. Oke. Itu soalnya bang ya. Contoh soal. Ini. Tentukan gradien dari persamaan 3X plus 6Y sama dengan 18. Ya. 3X plus 6Y sama dengan 18 itu bisa juga kita tulis 3X plus 6Y min 18 sama dengan 0. Sama aja ya, ekuivalen.
Nah, dari sini kita bisa tahu A-nya itu adalah 3, ya, yang nempel sama X, A-nya itu sama dengan 3 ini. Kemudian B-nya itu sama dengan 6. AX plus BY plus C sama dengan 0. Ini minus 18, berarti ditambah minus 18. 18-nya ini nggak pengaruh apa-apa, jadi bisa diabaikan aja. Yang kita lihat itu adalah koefisien X dan koefisien Y. Maka gradien dari persamaan ini, M itu sama dengan min A per B. Tinggal masukin aja, A-nya tadi berapa, B-nya berapa. Berarti min 3/6. A-nya tadi 3, B-nya itu 6. Sederhanakan jadi min 1/2. Contoh yang kedua. Tentukan gradien dari persamaan 4x min 5y sama dengan minus 20. Ya, di sini A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan minus 5. Ingat, kalau ada tanda minus seperti ini artinya punyanya si B, ya, atau dia koefisien Y, maka B-nya itu sama dengan minus 5. Sehingga kalau kita diminta nyari gradien atau menentukan gradien dari persamaan tersebut, kita tulis Y sama, M sama dengan min A per B, atau gradien itu sama dengan min A per B. Input A-nya berapa? 4, kemudian bawahnya minus 5 atau negatif 5. Nah, negatif ketemu negatif, itu hasilnya jadi positif. Maka gradiennya itu adalah 4/5. Sudah sampai sini? Nah, penjelasan yang terakhir, ya, penjelasan yang terakhir itu adalah tentang hubungan antara gradien garis. Ya, jadi kalau kita menggambar garis, ada 2 garis ya. Kalau misalkan dia gradiennya sama, ya ibaratnya ada garis 1 dan garis 2, berarti kan ada gradien 1 dan gradien 2, gradien garis ke-1 dan gradien garis kedua, maka kalau gradiennya itu sama, kita sebut garis itu sejajar. Lambang dari garis sejajar itu garis miring 2 ya. Kita sebut garis itu sejajar. Nah, kalau misalkan garis itu tegak lurus, ya, kalau misalkan garis itu tegak lurus, jadi ada 2 kemungkinan garis itu ya. Garis itu tidak pernah berpotongan atau garis itu berpotongan di satu titik. Ada sih satu kemungkinan lagi, berpotongan di semua titik. Itu yang disebut dengan garis berimpit. Ya. Di sini kita 2 aja, ada garis yang sejajar dan ada garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu maksudnya apa? Dia berpotongan di satu titik dan membentuk sudut 90 derajat. Itu tegak lurus ya. Potongan di satu titik dan membentuk 90. Kalau sejajar dia tidak berpotongan di manapun ya. Tidak berpotongan di satu titik manapun. Oke. Ini yang perlu dicatat ya, atau perlu diingat. Kalau dia sejajar berarti gradiennya sama, atau sebaliknya kalau dia gradiennya sama berarti dia sejajar. Nah, kalau dia tegak lurus berarti gradiennya kalau dikalikan sama dengan min 1. Oke. Contohnya gimana? Saya kan ke contoh gambar grafiknya. Contohnya misalkan saya punya min 6x min 9 dan satu lagi adalah min 6x plus 10. Min 6x plus 9, min 6x min 9 dan min 6x plus 10. Kita akan lihat bagaimana gambar garis tersebut yang sejajar ya. Hilang lagi dia. Kan tadi ngapa-ngapain. Misalkan Y sama dengan min 6x min 9. Nah, ini gambarnya Y sama dengan min 6x min 9. Kemudian kita gambar lagi Y sama dengan min 6x plus 10. Oke, ini gambarnya Y sama dengan min 6x min 9, kemudian Y sama dengan min 6x plus 10. Ini garisnya sejajar. Oke, kenapa garisnya sejajar? Kalau kita lihat, dia ini nggak akan berpotongan di satu titik manapun ya. Kalau kita zoom out terus, ini menjadi garis yang berimpit.
Nah, ini yang disebut dengan garis yang sejajar. Oke, jadi ini Y sama dengan min 6X plus 10 dan Y sama dengan min 6X min 9. Ya, bedanya cuma di min 9 sama plus 10. Apa itu min 9 dan plus 10? Jadi kalau yang 9 ini, dia berpotongannya di bawah. Ini titik min 9 nih. Min 9 ya. Nah, kalau yang ini yang plus 10, nah di sini titik-titiknya. Oke, sama sini dulu jelas untuk garis yang sejajar. Oke, ini coba garis yang sejajar ya. Selanjutnya itu adalah contoh garis yang tegak lurus. Contoh gini. Muncul. Y sama dengan min 4X plus 7 dan min X plus 4Y sama dengan 28. Ya. Langsung aja digambar, kita ke contoh ya, kita ke gambar. Ignore. New, don't save. Y sama dengan min 4X plus 7, Y sama dengan min 4X plus 7, dan Y sama dengan X min X plus 4Y itu sama dengan 28. Sebenarnya nggak usah 28 ya bisa, tapi nggak apa-apa lah 28. Sama aja, nanti tegak lurus juga dia. Nah, apa maksudnya tegak lurus? Jadi ini garis yang berpotongan tapi dia tegak lurus. Nah, maksudnya tegak lurus itu apa? Jadi dia tidak hanya berpotongan, yaitu membentuk sudut 90 derajat di sini. Ya. Kita lihat sudut yang dibentuk itu di sini nih. Aduh, bilang. Ini misalkan ada 3 titik di sini. Titik yang ada di garis ini, titik yang di tengah-tengah, dan titik yang ada di garis ini. Kita lihat sudutnya yang dibentuk itu adalah 90 derajat ya. Titiknya itu adalah sudutnya yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Kelihatan nggak tuh 90 derajat? Ini ya, 90 derajat. Style. Asik. Oke, itu 90 derajat ya. Nah, ini 90 derajat nih. Berarti dia tegak lurus. Antara dua garis min 4X plus 7 dan min X plus 4Y sama dengan 28, itu dia berpotongan dan tegak lurus. Nah, itu tadi bukti secara gambar ya. Secara gambar ini tadi dia 90 derajat di sini ya. 90 derajat ini. Nah, secara aljabar atau secara perhitungan kita akan buktikan tadi bahwa kalau ada dua garis kemudian gradiennya dikali dan dia itu sama dengan min 1, maka dia garisnya tegak lurus. Nah, kita akan coba cek gradien garis ini, gradien garis yang sebelah kiri dan gradien garis yang sebelah kanan. Gradien garis yang sebelah kiri itu Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya itu sama dengan minus 4.
ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu gradiennya itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 ya bentuknya ya. Nah, di sini ada min 1 dan ada 4. Jadi A-nya sama dengan min 1, kemudian B-nya sama dengan 4. Berarti gradiennya itu adalah min A per B. Ya. Min A per B, min A per B. Ya, jadi min dalam kurung min 1 per 4, min ketemu min itu menjadi positif. Jadi gradien garis yang kedua itu adalah 1 per 4 positif. Nah, gradien 1 dikalikan dengan gradien 2 atau minus 4 dikalikan dengan 1 per 4 itu hasilnya sama dengan min 1. Min 4 dikali 1/4 sama dengan min 1. Jadi seperti itu. Nah, jadi gradien garis yang tegak lurus, ya. Jadi kalau ada garis yang tegak lurus, itu gradiennya dikalikan, itu hasilnya sama dengan min 1. Atau sebaliknya, ya. Kalau ada gradien garis dikalikan itu kemudian hasilnya min 1, berarti kesimpulannya garis tersebut tegak lurus. Ya, jadi udah dibuktikan dengan gambar yang ada di GeoGebra ini. Ini ada dua garis, min 4x plus 7 dan min x plus 4y sama dengan 28. Ketika digambar dia berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Oke, jadi itu aja untuk penjelasannya. Jadi biar sama ya. Kenapa saya lanjutkan penjelasannya? Karena biar sama dengan kelas-kelas yang lain. Kita ini kan terkendala ketika ada kegiatan atau ada libur gitu ya, sehingga materinya nggak setara. Jadi supaya saya pengen nyamain materi dulu di pekan ini, supaya nanti di pekan depan kita bisa latihan ataupun nanti penjelasan-penjelasan yang lainnya udah dengan pola yang sama lagi. Insya Allah kalau nggak ada halangan, pekan ketiga bulan November kita ulangan, ya materinya itu sampai dengan ini yang tegak lurus ini tadi ya, seperti itu. Nah, untuk tugasnya hari ini, tugas kedua dari PGL itu adalah tadi yang tadi sudah saya bilang, yaitu tentang bagaimana caranya mencari gradien dari dua titik. Ini mayoritas soalnya seperti ini, walaupun nanti ada soal-soal yang lain mungkin ya, soal-soal yang kalian harus jawab dengan nalar, misalkan seperti itu. Ya. Intinya delta Y per delta X sih, secara umum ini. Ya. Secara umum ini. Silakan dikerjakan kalau misalkan masih ada waktu. Ya. Kita cuma sampai jam 11.20 ya. Sampai 11.20. Nah, kita cuma sampai jam 11.25 ya. Jadi sisa waktunya silakan dikerjakan tugasnya nanti. Nanti saya share screen lagi ya. Tugas yang tadi. Oke. Halaman 126 nomor 1 sampai dengan nomor 7. Untuk deadline-nya nanti silakan dicek aja di Google Classroom sampai hari apa batas waktunya ya. Ini biasanya saya nggak sampai 1 minggu, karena tugasnya cuma satu bagian. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Bapak beli iMac ya Pak? Hah? Bapak beli iMac Pak? Enggak lah. Hackintosh ya? Enggak sih, enggak beli iMac sih. Ini saya lagi belajar aja ya pakai Mac ya. Coba-coba.